anfusakum qabla an tuhasabu. Itu bukan hadis Nabi, tapi itu perkataan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab, sahabatnya Rasulullah SAW, hisablah dirimu sebelum datang hari penghisapan, yaumul hisab, sebelum hisab oleh Allah. Orang yang menghisab dirinya setiap hari atau di akhir tahun, maka dia nanti akan ringan hisabnya jangan. Sayyidah Fatimah Zahra. Siapa Fatimah, Bu? Fatimah siapa, Bu? Putrinya Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah itu, Bu, dia kan hidupnya bersama suaminya siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib. Anaknya siapa, Bu? Anaknya Hasan dan Husain. Itu tuh Siti Fatimah, putrinya Rasulullah, putri raja, ya, nggak punya pembantu. Jadi dia numbuk gandum sendiri, tangannya kepada kapalan, ya. Lalu dia masak, dia bikin bakwan sendiri, dia masak sendiri. Kalau vitamin juga ada ya. Kalau dia beli minyak ke pasar, ya dia balik lagi, dia masak lagi. Anaknya masih kecil-kecil repot banget. Dia bilang begini, wahai suamiku, kita ke rumah ayah mau ngapain? Kayaknya ayah capek banget, udah tangan beberapa kepala semuanya. Udah capek banget ngurusin anak kita. Ini kan ayah tuh lagi ada itu, kalau dulu budak ya, dia lagi ada budak, ada lebih dari satu. Kita satu datang, Bu, dia cerita sama Nabi, kenapa ya dia udah capek banget, udah repot banget, dia rasanya pada banget. Kata Nabi, mau nggak kamu? Saya kasih satu amalan. Nabi nggak bilang, ini ambil aja nih budaknya. Ya, daripada saya kasih orang, ambil aja, gitu kan? Nggak. Kata Nabi, mau nggak kamu? Saya kasih amalan yang kalau kamu baca amalan ini lebih baik daripada 100 budak yang kamu. Kalau kamu baca amalan ini, kamu nggak merasa sakit, nggak merasa capek, kamu selalu sehat, kamu selalu senang. Walaupun kerjaan kamu banyak, walaupun kerjaan numpuk, kerjaan numpuk tiap hari, masak tiap hari, belanja tiap hari. Bukan belanja sih, ini belanja apa ya? Belanja di TikTok aja ya. Iya. Kata Nabi, begini, Bu, waktu Sayyidah Fatimah Zahra minta budak, kata Nabi, ini satu amalan. Ini amalan juga buat kita. Ibu pada punya pembantu enggak? Ada pembantu enggak? Ini pembantu lagi pada di sini, Bu, ya. Kata Nabi gini, Bu, Iza awaitu ila firashik, apabila kamu akan naik ke tempat tidurmu. Ibu punya tempat tidur apa enggak? Tidurnya tempat tidur apa di lantai? Di bawah? Ya Allah, takut kesantet apa ya? Benar loh, tidur di lantai. Kalau kamu mau tidur naik ke pembaringanmu, ya kata Nabi, fakawakto, berwudulah dulu sebelum naik ke tempat tidur. Untuk akali sholat sebagaimana kamu untuk buat sholat, wudunya sama, berwudu. Fatam ala syafiqal aiman, baru deh kamu tidur dengan menghadap ke kanan, gitu ya, tidur menghadap ke kanan, ya. Ini udah pernah nih saya ajarin. Fasabbih salasa wa salasin. Lalu ucapkan subhanallah 33 kali. Ya. Kemudian wahmadillah salasa wa salasin. Ucapkan alhamdulillah 33 kali. Kemudian baca lagi fakabbirillah salah salasin, baca Allahu Akbar berapa kali? 3 kali. Lalu tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
Setiap bangun pagi dia suka hilang capeknya, hilang lelahnya, nggak ada lagi sakitnya. Kayak begini tuh yang ada di sini. Kalau bangun tidur, gitu ya. Kalau bangun tidur, kalau apa bersyukur? Pusing banget ya, kenapa dipusingnya? Bangun tidur pusing. Badannya pada rontok. Apa yang mau dikata bu? Sekarang ganti bu. Karena kata-kata kita itu doa buat kita. Kalau kita ganti pada sakit balik, pada sakit. Kata ada yang mimpi, aku tergantung perasaan apa. Ketika bangun tidur kita merasa sakit, kita doa alhamdulillah sehat. Insya Allah jadi sehat. Lupa apa penyakitnya. Jadi diamalkan terus oleh Fatimah sampai akhir hayatnya. Jadi dirusak itu ya. Kalau pengen terus sehat terus, walaupun kerjaan itu banyak, bacaannya apa bu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar, tutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, kalau udah waktu itu udah diajarin ya bu ya. Kalau yang ada ini maka balasannya surga. Nanti kita baru Sayyidah Fatimah Zahra. Amin ya Allah. Nah, yang tadi doa kita tulis itu tadi baru sama ya. Allahumma tadi Allahumma ja'al khairu umri akhirahu. Ada lagi nih ya. Itu kan ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku di penghujungnya. Lanjutannya wa khairu amali khatimahu, dan jadikanlah apa itu namanya wa khairu amali, dan jadikanlah akhir dari amalku itu di akhirnya baik, kebaikan di akhirnya. Kayak kita lagi ngaji nih, maka ada doa kafaratul majlis ya, supaya kalau dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah, keluarnya mendapatkan keberkahan. Wa khairu ayami yaumul qiyamah, dan jadikanlah hariku adalah hari yang paling baik bagiku, adalah hari ketika bertemu denganmu. Berarti ketika kita menutup mata itu menjadi hari yang terbaik. Kita bertemu dengan Allah, kita ridha Allah, ya karena terlupaina ya ayat berpikir Allah kita. Lalu kata Allah masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabb. Jadi kalau kita masuk tahun baru berarti umur kita berkurang ya Bu ya. Kalau kita ulang tahun berarti umur kita berkurang. Tahun baru juga berarti umur kita berkurang. Artinya apa? Umur yang udah lewat hanya bisa diperbaiki dengan memperbanyak amal-amal soleh kita. Karena ketika kita beramal soleh, dia otomatis menghapus amal-amal salah kita. Otomatis menghapus. Ya. Ketika kita sudah memperbaiki, berarti kita mempersiapkan diri. Itu termasuk orang yang cerdas. Al-Qayyis kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat mati dan dia mempersiapkan amalnya sesudah kematian dia. Kata Nabi, Al-Qayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya, hitung-hitung, mau tidur juga hitung-hitung dulu. Ya Allah, tadi sepanjang siang hari ini banyakkan mana ya? Kira-kira banyakkan pahala apa dosa? Kalau banyakkan dosa, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau ada dosa kita atas sama manusia, doain dulu dia. Allah, tadi saya kok ngomongnya si anu ya. Mudah-mudahan kau ampuni dosa dia ya Allah. Kan kita belum cukup kita maaf nih, ya kan? Kita doain dia. Mudah-mudahan doa itu menjadi penghapus ya dosa kita, sehingga nanti kebaikan kita nggak diambil sama dia nanti di akhirat. Karena kalau diambil kita jadi orang yang bangkrut ya. Dan berapa ya doanya ya? Udah ditulis belum? Yang mau jadi tuliskan bapak pulpen. Biasa itu diantar di grup ya bisa. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas yang pertama adalah orang yang selalu menghisap dirinya. Yang kedua, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa beramal
jalanku, menjadi temanku yang sama bawaku ke dalam surga. Boleh nggak kita doa begitu kalau kita doa? Oh, yang nggak ada yang melarang. Jadi apa aja ya Allah, tadi mau jalan ibu ya Allah, saya mau menuntut ilmu ya Allah, jadikan tangan silaturahim, tangan menuntut ilmu, dan jadikan tidak begini dan begini baik dan aku. Selalu aku terus lagi, boleh nggak ngomongin orang, lagi ngomongin guru. Ada yang begitu. Walajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang paling lemah, yang paling celaka adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya wasanganna Allah, cuma berangan-angan. Kan udah puasa, Senin Kamis misalnya, udah banyak sedekah, udah banyak zikir, ya pasti nanti insyaallah dan diampuni oleh Allah dan masuk surga. Enggak boleh itu, angan-angan. Ya kan? Angan-angan, yang penting kita sekarang beramal karena Allah. Kenapa? Karena yang perlu ditingkatkan itu kan yang pertama yang perlu kita tingkatkan itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan amalan kita. Dan karena Allah ikhlas, yang diterima itu pada ikhlas. Karena nanti kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita sholat sehari 5 waktu, ada yang sehari 50 rakaat, ada yang sehari 100 rakaat. Itu tidak bisa menjamin masuk surga kalau Allah mereda. Maka kita minta semua perbuatan kita Allah reda. Ya Bu ya? Allah reda. Kata Nabi, kalian tuh gak bisa masuk surga dengan amal kalian. Kenapa begitu? Kamu juga, ya Rasulullah, iya saya juga gak masuk surga kalau gak dengan rahmat Allah. Kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Maka setiap perbuatan kita minta Allah ridho. Ya Allah ridho ini. Ya Bu ya? Kita bersama anak juga, dia bersumpah. Saya nanti saya ya Allah, tapi saya ridho ya Allah. Supaya kau juga ridho sama dia, ridho aja ya Allah. Itu Bu, penting banget buat ibu-ibu tuh mendoain anaknya, ridhoin anaknya. Jangan pelihara sakit hati Bu, supaya ibunya tinggi banget. Iya kan? Kan dia bilang, jadi anak neraka, masuk neraka gitu. Makanya kan kuburannya 7 hari Bu. Apa itu? Kalau alam ya Bu ya gitu. Nah, maka ada lagi yang diingatkan oleh Allah. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Apa itu artinya? Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Disuruh jaga supaya kita bisa muhasabah. Yang pertama, syababaka qabla haram. Apa arti syababaka? Masa muda sebelum datang masa tua. Ibu ini udah tua apa masih muda? Muda atau tua tergantung yang dibandingin Bu. Pembandingnya siapa? Kalau saya dibandingin sama Lami, saya tua. Saya dibandingin sama siapa ya? Saya berapa tahun Bu? 63 tuh adik itu lah. Ya, ada yang kita nggak 70 lah. Hah? Banyak yang pulang ya? Ya. Kalau saya dibandingin sama orang umur 70, saya masih muda, ya kan? Mati. Maka ketika kita bersama untuk akhirat, selalu merasa muda terus supaya semangat. Semangat tahajud, semangat sedekah, semangat ngaji, ya kan? Nah, tapi kalau kita urusan dunia, kita doanya ya Allah, sederhanakanlah saya dalam dunia ini. Jadi bukan terlalu ngoyok ngejar-ngejar dunia. Kan katanya kalau udah umur 40 tahun tuh Bu, Ibu, kalau udah umur 40 tahun ada satu lonceng berbunyi dari malaikat. Malaikat maut bunyinya lonceng. Wah, kalau kita di apa tuh sekolah kan dulu ada biaya tuh. Ya semuanya tuh di biaya cuma sekali. Udah 40 tahun, hati-hati. Siap-siap. Kalau udah 50 tahun itu biaya kedua. Gitu loh. Lebih kencang. 50 tahun deh, hati-hati. Siap-siap ya. Yes. Kalau udah 60 tahun Bu, tidak. Udah asal. Coba isar tuh. 60 tahun Ibu, ikut lagi ya. Udah gak boleh terikat sama dunia. Udah saatnya kita ngelepas. Apa yang dilepas ya? Apa yang bisa kita lepas? Suami yang dilepas.
Tapi Bu, kalau udah 70 tahun Bu, udah dikit, mulai dikit Bu. Ya, udah 4 pertongannya. Kebanyakan pada pulang antara 60 sampai 70. Dan kata tadi umur umatku antara 60 sampai 70, udah banyak yang pulang kan? Ya. Yang kedua, sehat kamu sebelum sakit, ya. Mumpung sehat, banyak ngaji, mumpung mata masih lihat. Mata masih 4, alhamdulillah. Kalau udah lebih dari 4, susah mulainya. Kesel banget, ya itu loh. Kaya sebelum mikir, ini orang kaya. Wajib aja lebih dari 10 hari, betul nggak? Apalagi jilbabnya ujung tuh beda-beda. Orang kaya. Jangan merasa jadi orang miskin itu kita naik. Walaupun kita punya duit Bu 5 juta. Punya duit 50 juta kaya ya. Di dompet kita ada 100.000 rupiah. Bisa numpang 3 kali balik. Ya, waktu luang sebelum waktu sibuk ya, mumpung belum ngawinin ya, mumpung belum apalah gitu ya, ini kan luang nih ya, itu kita gunain buat rapi-rapi rumah, baju-baju udah gak kuat keluar-keluarin dah ya Bu ya, apalagi udah kadang-kadang kamu harus perlu waktu buat kayak seperti itu kan. Dan yang terakhir, hidup kamu sebelum datang mati ya, kalau udah mati dah udah ingat ya, gitu dalam sama ya. Nah sekarang untuk masih itu ya Bu, yang terakhir ya Bu ya, karena udah jam 11. Ini yang penting banget harus kita ketahui Bu, apa saja yang harus kita muhasabahin sih. Yang pertama ibadah. Kalau kita wajib saya ibadah dulu, kita diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh satu, hanya ibadah. Ibadah gimana yang bisa diterima oleh Allah? Yang ikhlas sama Allah. Jadi kalau ada niat kita nggak lurus karena Allah, kita atur sama Allah, kita lurus niat kita. Ngaji niat karena Allah, sedekah niat karena Allah, minum sedekah karena Allah ya Bu ya. Minum aja Bu, kalau kita minum Bu, kita baca bismillah. Habis itu kita bilang alhamdulillah. Kita ulangi sampai 3 terus, kita udah dapat pahala sunnah. Ya Bu ya. Kayak kita minumnya sampai duduk, dapat lagi pahala sunnah. Kita minum dengan tangan kanan, dapat lagi pahala sunnah. Itu namanya orang yang senantiasa menjaga supaya setiap detiknya itu selalu dihitung pahala Allah, karena dia membuka terus hatinya kepada Allah. Yang kedua, pemberian Allah Bu, yang kita muhasabah. Kurang apa Allah kasih kita Bu? Ya dikasih wajah kita, ibadah kita ini lengkap. Jangan kembali dia manas ya orangnya tinggi putihnya, itu fisik Bu. Lama-lama juga berikut, ya Bu ya. Lama-lama yang bilang-bilangnya. Jadi kita lama-lama juga ospot ya Bu ya. Itu lama-lama berkurang. Tapi ketika kita lakukan itu kepada Allah, kita bukan orang begitu. Karena nanti Bu, pada maafin jawab kiamat, tidak akan bergerak hati seorang hamba. Di hari kiamat, sebelum ditanya tentang satu umurmu digunakan untuk apa? Oh, jangan tenang-tenang aja Bu, nanti umur kita ditanya nih. Udah baca Quran berapa kali, sholat berapa kali, taklim berapa kali ya Bu ya? Ditanya itu apa aja digunakan ya. Yang kedua, ilmumu diamalkan apa enggak? Udah tahu ada ibu begini diamalin enggak? Cuma ada yang masuk kuping kiri keluar kuping. Kalau udah bilang benar kita nggak begitu. Walaupun sedikit kita tambahin dah amal kita karena ilmu kita bertambah. Yang ketiga harta. Kalau harta tuh ada 2 yang ditanya. Yang lain cuma 1, tapi harta ditanya dari mana kamu dapat, untuk apa kamu gunakan. Ya, maka banyakin sedekah supaya menghapus ada harta yang kecampur Allah bersih. Jadi waktu sedekah itu niatin ya Allah, kalau ada harta yang haram masuk campur, maka bersihkanlah dengan sedekah ini. Selalu begitu, karena kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak sengaja, kadang-kadang juga sengaja. Ya dilihat dari duit, ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, fisik jasad kita ini digunakan untuk apa? Kita, ya. Mudah-mudahan kita semua lulus. Yang terakhir yang kita harus muhasabah adalah aspek kehidupan bermasyarakat. Oh, kalau kehidupan dengan Allah, hablum Allah bagus, bagaimana dengan hablum nas? Ada orang hubungan dengan Allah bagus, masuk neraka
gara-gara dengan sesama manusia nggak bagus. Ada seorang wanita, dia ahli ibadah, dia punya kucing. Kucingnya dimasukin ke dalam lemari, sampai keluar dia udah mati tuh kucing. Kata Nabi waktu dilaporin, ya Rasulullah, ada seorang wanita ahli ibadah, tapi dia kejam sama kucing, dimasukin di dalam lemari, sampai mati tuh kucing. Kata Nabi, dia benar, dia ada juga. Nabi dah lihat banyak pulangnya, banyak sedekahnya, dia udah pergi haji, dia umrah berulang-ulang. Kalau dia menyakiti hati sesama manusia, maka dia jadi orang yang baik. Jadi nanti di hari kiamat ada orang yang datang kepada Allah, ya Allah, mereka datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat. Tapi mereka ikut serta mahada, pada mahada, kalau mahada. Tapi dia juga datang dengan membawa dosa, karena sering kata-katain orang, sering ngiri, dengki sama orang, pernah memfitnah orang, pernah mengambil harta orang lain tanpa dia meminta maaf, pernah juga tanahnya itu diumurin lebih dikit gitu ya. Nah itu kan semuanya hak orang yang diambil. Kata Allah, coba cek siapa aja yang pernah disakitin sama dia. Banyak banget yang muncul. Saya pernah difitnah, saya pernah diambil hak saya. Waktu warisan dia paling banyak sendiri. Misalnya Bu, hati-hati ya Bu ya. Itu kata Allah, ambilin pahalanya, ambilin, kasih sama orang-orang yang pernah dia zalimin waktu di dunia dan gak pernah dia minta ridhonya. Masih banyak aja, pahala udah habis nih. Ambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimin, kasih sama dia, lalu diseretlah orang ahli ibadah ini masuk ke dalam neraka. Jadi Bu, qablu min Allah penting diperbaiki, qablu min an-nas lebih penting lagi. Maka kalau kita punya rezeki, punya uang, perhatikanlah orang yang lebih dekat dengan kita, kerabat kita, saudara kita. Mungkin ada yatim, mungkin ada yang tak mampu, itu dulu kita prioritasin kita lagi, baru yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dan saya doain mudah-mudahan semuanya segera isinya berkah mudah, dan Allah berikan istiqomah, dan nanti kita bisa bersama-sama di Masjid Fatimah, Masjid Khadijah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, ya Allah kabul. Amin dulu Bu, baru kabul. Jangan enggak amin langsung kabul. Gimana juga amin. Semuanya amin kan? Saya mau kamu ngomong yang lain gini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita yang telah memberi pelajaran pada kita sekalian. Begitu panjang lebar kita dengar bersama, insya Allah kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, guru kita ada lanjutannya Ibu ya, kita doain sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, karena kita turun doa, mungkin doa terakhir aja ya Bu ya. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan kepada Ibu Haja Maunah. Padanya kami persilakan.
Assalamualaikum